Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardini Syamimi dengan NIM 2204004500022 dari kelas B angkatan 2022. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktek konseling behavioristik, yaitu melaksanakan praktek konseling menggunakan teknik behavior. Adapun masalah yang saya angkat berkenaan dengan bidang pribadi, yaitu rendahnya etika berkomunikasi siswa dengan guru. Nah, jadi layanan konseling ini dirancang untuk mengatasi permasalahan rendahnya etika berkomunikasi siswa terhadap guru di SMK Negeri 10 Makassar. Nah, masalah ini berdampak negatif pada lingkungan belajar, relasi siswa dan guru, serta kemampuan siswa untuk membangun hubungan yang saling menghormati. Kemudian, rendahnya etika berkomunikasi juga dapat menghambat proses pembelajaran dan perkembangan karakter siswa, terutama pada usia remaja yang sedang dalam fase pencarian identitas diri dan belajar berinteraksi secara lebih dewasa. Nah, pendekatan yang dipilih dalam layanan ini adalah pendekatan behavior dengan teknik modeling simbolis. Nah, teknik ini melibatkan peniruan perilaku yang diobservasi dari model atau contoh. Nah, dalam hal ini, model yang digunakan adalah teman sebaya yang sudah menunjukkan etika berkomunikasi yang baik terhadap guru. Nah, selain itu, penayangan video yang menampilkan perilaku komunikasi yang baik dihadirkan sebagai modeling simbolis yang diharapkan dapat memberikan gambaran konkret terhadap siswa tentang cara berkomunikasi yang baik. Kemudian, teknik modeling simbolis ini dipilih karena terbukti efektif dalam membentuk perilaku melalui proses observasi, di mana siswa belajar dengan cara meniru model perilaku yang diinginkan. Nah, kemudian adapun tahap yang saya terapkan dalam proses konseling ini ialah yang pertama ada tahap pembukaan, kemudian kedua tahap identifikasi masalah, kemudian yang ketiga penerapan teknik konseling behavioristik yaitu modeling simbolis, kemudian yang terakhir ada evaluasi dan penutup. Nah, langsung saja penjelasan lebih detail mengenai tahapannya yaitu yang pertama tahap pembukaan. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengkondisikan siswa dan membangun suasana yang nyaman. Nah, konselor membuka sesi ini dengan menjelaskan tujuan layanan, pentingnya etika berkomunikasi yang baik, serta peran komunikasi yang sopan dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian, tahap yang kedua ialah tahap identifikasi masalah. Nah, pada tahap ini, siswa diajak untuk menggali dan mengidentifikasi masalah komunikasi yang sering terjadi dengan guru. Diskusi ini akan mengungkap pemahaman siswa tentang etika komunikasi serta kesulitan atau hambatan yang mereka alami dalam menerapkan komunikasi yang baik. Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu tahapan penerapan teknik. Nah, pada tahap ini, siswa diperkenalkan dengan teknik modeling simbolis. Nah, konselor menayangkan video yang menampilkan contoh komunikasi yang baik antar siswa dan guru. Nah, selanjutnya, siswa diajak untuk memperhatikan dan mengamati perilaku teman yang memiliki etika berkomunikasi yang baik terhadap guru. Nah, dengan cara ini, diharapkan siswa dapat menangkap dan meniru perilaku yang sesuai. Nah, kemudian tahap yang terakhir ialah tahap evaluasi dan penutup. Nah, tahap ini bertujuan untuk menilai pemahaman dan perubahan perilaku siswa setelah penerapan teknik modeling simbolis. Evaluasi dilakukan melalui refleksi singkat, di mana siswa diminta berbagi kesan, perubahan yang dirasakan, serta rencana mereka untuk menerapkan etika berkomunikasi yang baik di sekolah. Nah, kegiatan ini diakhiri dengan penguatan positif untuk mendorong siswa terus menjaga dan menerapkan perilaku komunikasi yang sopan. Nah, dengan layanan ini diharapkan siswa di SMK Negeri 10 Makassar dapat meningkatkan etika komunikasi mereka terhadap guru, membentuk perilaku komunikasi yang positif, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan penuh rasa hormat. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Merdu. Yang Sunarti ya? Iya, Bu. Yang Sunarti dari kelas berapa? Dari kelas 10 TPM, Bu. Dari kelas 10 TPM ya?
Tadi belajar apa di kelas? Belajar bahasa Indonesia, Bu. Belajar bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu nama guru yang mengajar siapa? Bu Salsa. Misal saya. Nah, kalau menurut Nasunarti, kira-kira pembawaan materi dari Ibu Salsa itu bagaimana? Menurut saya bagus sih, Bu, gampang untuk dipahami dan tidak berbelit-belit. Selain itu, kita juga bisa bertanya apapun. Jadi bagus ya menurut Nasunarti. Nah, kalau gitu Nasunarti suka tidak dengan pelajaran bahasa Indonesia? Suka, Bu. Nah, kalau suka, dari segi apanya suka pelajaran bahasa Indonesia? Saya suka sastranya, Bu. Oh, jadi Nasunarti ini suka dari segi sastra ya? Iya, Bu. Kalau Nasunarti sendiri sudah tahu belum cara mengelola minatnya agar ini bisa lebih berkembang ke depannya lagi? Tahu tidak? Belum sih, Bu. Belum ya? Nah, kalau begitu, bagaimana kalau Nasunarti ini untuk mengembangkan bakatnya dengan cara Ibu bantu dengan cara berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan, mau tidak? Mau, Bu. Baik. Jadi nanti ya Ibu hubungi mengenai kelanjutannya. Baik. Nah, kemudian ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini Ibu boleh tahu tidak nama lengkap dari Nasunarti, kemudian dari kelas berapa, kemudian alamatnya di mana? Iya, Bu, nama saya Sunarti dari kelas 10 TPM dan sekarang saya tinggal di Tidung 6 Setapak 7. Oh, jadi Nasunarti ini tinggal di Tidung juga ya? Iya, Bu. Oh, kebetulan juga Ibu tinggal di Tidung. Tapi kalau Ibu itu tinggalnya di Tidung 1, agak jauh ya dari lokasi Nasunarti. Iya, Bu. Baik, nah kemudian Ibu mau tanyakan suasana hatinya hari ini. Nah, adakah sesuatu yang sedang kamu pikirkan atau yang sedang kamu rasakan? Rasanya agak campur aduk sih, Bu. Ada beberapa hal yang mengganggu pikiran. Kira-kira apa yang mengganggu pikiran Nasunarti beberapa hari? Pekan ini sangat banyak tugas, Bu, apalagi tugas matematika. Saya sangat pusing, Bu. Mana saya nggak ngerti lagi. Oh, gara-gara tugas ya. Jadi wajar ya kalau kita punya banyak tugas, karena tugas juga pastinya mempunyai manfaat, seperti melatih kemampuan, seberapa dalam Nasunarti ini paham tentang tugas yang telah diberikan. Nah, kemudian cara lebih mudahnya yaitu Nasunarti boleh mengerjakan tugas yang menurut Nasunarti ini yang paling mudah. Kemudian Nasunarti juga perlu manajemen waktunya agar nanti tidak keteteran dalam mengerjakan tugas. Oh iya, Bu, baik. Saya akan mencoba. Baik, jadi kita bisa bicara santai saja ya. Nah, saat ini saya atau Ibu di sini bersedia untuk mendengarkan Nasunarti, dan tujuan pertemuan kita kali ini yaitu untuk melihat apakah ada hal-hal yang bisa Ibu bantu, seperti apa sih apa yang cara Nasunarti. Baik, nah di sini Ibu sedih kalau proses konselingnya itu adalah dan di sini Ibu sedikit dalam proses konseling Bu bantu identifikasi cari solusi yang terbaik untuk hal-hal yang mungkin jadi kendala atau kesulitan. Nah, peran kamu adalah berbagi cerita secara terbuka mengenai apa saja kendala atau masalah. Nah, seberapapun besar kecilnya masalah, Nasunarti itu harus tetap terbuka dengan Ibu.
bagaimana dipahami ya. Oh iya Bu. Nah, selain itu, proses konseling ini juga memiliki beberapa aturan penting, nah termasuk asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritakan di sini akan Ibu simpan sebagai rahasia dan tidak akan saya sampaikan kepada orang lain tanpa seizin dari Nasnarti. Nah, kecuali jika ada kondisi khusus yang memang membutuhkan tindakan yang lebih lanjut untuk kebaikan Nasnarti. Nah, bagaimana? Apakah ini cukup jelas? Iya Bu, tapi saya tetap ragu. Oh, masih ragu ya? Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita lakukan janji kerahasiaan saja? Bagaimana? Mau tidak? Ya sudah mau Bu. Baik, kalau begitu silahkan Sunarti menaruh tangannya di atas tangan Ibu. Nah, kemudian ucapkan ya kalimat yang telah Ibu ucapkan. Saya tidak akan menyebarkan apapun yang ada di proses konseling ini. Saya tidak akan menyebarkan apapun yang ada di proses konseling ini. Baik, jadi selesai ya. Nah, kemudian apakah Nasrati masih ragu dalam proses konseling ini apabila tersebar? Tidak lagi. Baik, jadi sudah selesai ya mengenai asas kerahasiaannya. Nah, kemudian apakah Nasrati sudah tahu belum alasan Ibu memanggil Nasrati datang ke ruang BK Ibu? Belum tahu Bu. Belum tahu. Iya. Kalau Nasrati sendiri sudah pernah melakukan proses konseling belum? Belum juga Bu. Kalau tahu apa itu konseling? Belum juga. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi proses konseling itu ya bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau dari Ibu kepada Nasnarti agar nantinya itu masalah dari Nasnarti itu bisa diselesaikan bersama-sama dan menemukan caranya dan menemukan jalan keluarnya agar nantinya itu Nasnarti bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Baik, bagaimana? Apakah sudah dipaham apa definisi dari konseling itu? Belum bisa paham. Nah, jadi ini kan pertama kali Nasnarti masuk ke ruang BK. Nah, kira-kira apa kesan dari Nasnarti setelah masuk di ruang BK itu? Pastinya takut sih Bu, soalnya kan BK tempat orang bermasalah. Loh, kenapa takut? Ruang BK itu tidak selamanya untuk siswa yang bermasalah. Siswa juga bisa datang ke sini untuk curhat mengenai karir, pribadi, sosial maupun belajar. Nah, karena di sini tuh Ibu akan bantu kemampuan siswa yang perlu dikembangkan. Nah, bagaimana bisa dipaham tidak? Baik Bu. Baik, kalau dipaham. Lalu dari segi waktu. Nah, kita akan meluangkan sekitar 45 menit dalam sesi ini. Jika ada yang belum sempat kita bahas, kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya. Nah, dan di sini juga saya sudah menyiapkan tempat duduk yang diharapkan bisa membuat kamu nyaman. Nah, apakah posisi duduk kamu sudah enak atau mau berpindah di sebelah Ibu? Saya rasa sudah enak Bu. Baik. Nah, kemudian untuk estimasi waktunya sudah cukup tidak 45 menit? Iya Bu, sudah cukup. Nah, alhamdulillah ya, sebelum kita memulai lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diskusi kita ini diberi kelancaran dan manfaat.
Jadi mari kita berdoa ya sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah sekarang Ibu mau tanya, nah Sunarti sudah siap belum untuk memulai proses konselingnya? Iya Bu, sudah siap. Baik, jadi sebelum kita mulai bicara tentang topik yang ingin Sunarti sampaikan, saya ingin mengajak kamu untuk menarik napas dalam-dalam sebanyak 3 kali agar kita lebih rileks. Nah, mari kita mulai ya. Baik Bu, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Nah, bagaimana? Sudah lebih rileks belum? Iya Bu, lebih tenang sekarang. Baik, jadi sebelum kita mulai, Ibu itu ingin menayangkan sebuah video pendek terlebih dahulu. Nah, video ini berhubungan dengan topik yang akan kita bahas. Nah, silahkan disimak dengan baik ya. Sebentar ya. Baik, Bu. Baik, jadi ini videonya, silahkan disimak.
Baik, jadi itu tadi ya penayangan video mengenai etika yang buruk terhadap guru mata pelajaran. Iya. Nah, kalau menurut Nasrati sendiri, eh, etika yang diterapkan oleh siswanya dalam video tersebut bagus tidak? Tidak bagus, Nah, kira-kira kenapa? karena siswanya sangat berperilaku tidak sopan terhadap gurunya. Baik, betul sekali ya, dan perilaku itu sebaiknya tidak bagus dicontoh bagi siswa. Karena sangat tidak menghargai orang yang lebih tua, apalagi gurunya. Nah, kemudian kalau menurut pandangan Nasunati sendiri dalam video tersebut itu, bagaimana cara berkomunikasinya dengan guru? Kelihatannya sangat tidak sopan dan tidak bagus, Bu. Karena siswa itu berbicara dengan tidak hormat kepada gurunya. Baik, jadi betul sekali ya. Itulah contoh bagaimana etika komunikasi yang baik seharusnya dilakukan. Nah, terutama saat berinteraksi dengan guru. Nah, hari ini kita akan membahas topik terkait etika komunikasi ini. Di sini Ibu mendapat laporan bahwa kamu beberapa kali menunjukkan sikap yang kurang sopan saat berkomunikasi dengan guru. Nah, Ibu juga mendengar bahwa kamu memiliki sedikit kesulitan dalam menjaga etika komunikasi saat berbicara dengan guru. Nah, kemudian apakah ada alasan tertentu mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Ya, Bu, kadang saya memang suka merasa kesal atau terburu-buru, jadi bicaranya mungkin jadi agak ketus tanpa saya sadari, Bu. Dan juga kadang saya merasa kurang tahu cara mengungkapkan pendapat dengan baik, Bu. Baik, jadi Ibu paham ya, emosi itu atau perasaan memang kadang mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Jadi terima kasih ya karena sudah jujur dan mau berbagi. Nah, menurutmu apa yang biasanya menyebabkan kamu itu kesulitan untuk mengontrol cara bicaramu dengan guru? Nah, kalau Ibu boleh tahu, apakah ada alasan lain kamu melakukan perilaku tersebut? Saya rasa tidak ada sih, Bu. Nah, kalau memang tidak ada, apakah perilaku Nasnarti ini timbul apabila Nasnarti ini berbicara dengan guru, ataukah ada situasi tertentu perilaku ini muncul? Tidak ada, Bu. Itu terjadi ketika suasana saya tidak bagus atau lagi sedang capek saja. Baik, jadi apa yang kira-kira membuat Nasnarti ini capek sehingga Nasnarti ini membuat atau melakukan hal tersebut? Jadi semisal, Bu, saya capek melakukan ekstrakurikuler.
terus nggak mood untuk bicara, tapi harus bicara dengan guru karena ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Oh, jadi Narti ini ikut ekstrakurikuler ya? Iya, Bu. Nah, kalau boleh tahu, Narti bergabung di ekstrakurikuler apa saja? Saya bergabung di ekstrakurikuler OSIS. Oh, jadi ya ikut OSIS ya. Nah, kira-kira di OSIS jabatannya apa? Saya menjabat sebagai sekretaris. Oh, jadi sekretaris ya. Jadi patut saja ya kalau kelelahan karena sekretaris itu orang yang paling sibuk di organisasi. Atau bisa dibilang sekretaris itu jantung dari organisasi. Nah, kebetulan juga ibu dulu waktu SMA sebagai sekretaris di OSIS jadi paham dengan situasi Narti. Baik, jadi kemudian selama Narti melakukan perilaku tersebut atau perilaku kurang sopan terhadap guru atau tidak memiliki etika ketika berbicara dengan guru, apakah Narti ini sadar akan perilaku yang dilakukan kalau itu tidak sopan? Tidak sih, Bu. Nah, kemudian apakah sudah ada guru yang pernah menegur cara bicaranya Narti terhadap guru? Iya, ada. Nah, kira-kira guru siapa yang sudah pernah menegur? Ada Pak Saiful dan juga Pak Rosyam, Bu. Oh, jadi sudah 2 orang yang sudah menegur. Iya, Bu. Nah, kemudian kalau di rumah, Narti pernah diajari tidak mengenai ketika berkomunikasi dengan orang yang lebih tua? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kira-kira kenapa? Karena orang tua saya sangat sibuk kerja, Bu, dan tidak ada yang ajarkan mengenai etika. Jadi selama ini Narti memang tidak tahu mengenai cara atau etika berbicara dengan guru. Iya. Nah, kalau dengan orang tua sendiri, Narti tahu tidak cara etika berkomunikasi yang baik dengan orang tua? Tidak tahu juga. Jadi tidak tahu sama sekali ya. Nah, baik, untuk membantu kamu dalam hal ini, saya akan menggunakan atau ibu akan menggunakan pendekatan yang mungkin bisa membantu kamu memperbaiki pola komunikasi kamu ini atau etika kamu ini. Nah, kita akan menggunakan pendekatan behavior, teknik modeling simbolis yang melibatkan pengamatan terhadap contoh model perilaku yang baik. Nah, kemudian pendekatan behavior juga dengan teknik modeling simbolis adalah metode dalam psikologi di mana perilaku yang melibatkan pemberian contoh perilaku melalui media simbolis seperti video, audio, atau cerita tertulis. Nah, tujuannya itu untuk mempengaruhi perilaku pada individu. Nah, dalam teknik ini juga siswa itu diajak untuk mengamati figur panutan yang menunjukkan etika berkomunikasi yang baik. Misalnya menghormati guru, mendengarkan dengan sopan, atau mengekspresikan pendapat dengan cara yang santun. Nah, efektivitas teknik modeling simbolis ini untuk meningkatkan etika berkomunikasi dengan guru yang cukup tinggi. Nah, terutama ketika siswa itu dapat belajar melalui contoh konkret tanpa merasa terancam atau tertekan. Nah, dengan melihat dan mendengar bagaimana tokoh model berinteraksi dengan penuh hormat, siswa itu terdorong untuk meniru perilaku tersebut. Nah, bagaimana, paham tidak? Iya, Bu. Nah, sebelum itu Ibu juga ingin sedikit memberikan pemahaman atau materi mengenai permasalahan kita. Jadi Ibu ingin kamu menyimaknya ya. Oh iya, baik, Bu. Oh, baik, jadi pada zaman era globalisasi ini sudah tidak dapat dihindari dari kehidupan masyarakat, khususnya itu kaum muda. Nah, termasuk di dalamnya itu siswa yang merupakan salah satu sasaran strategis terjadinya degradasi moral dan etika. Seiring dengan berjalannya waktu, siswa itu mulai mengabaikan sopan santun,
dalam beretika, khususnya pada etika komunikasi dengan guru di sekolah. Bahkan terlihat mulai dari menurunnya dari waktu ke waktu sikap santun dalam beretika, khususnya etika dalam berkomunikasi, mulai nampak juga pada lingkungan pergaulan siswa, yaitu dalam lingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian ada beberapa pengertian mengenai etika. Nah, pengertian pertama itu menurut Apna Fitriasari. Nah, dia itu mengemukakan bahwa etika itu berkaitan dengan moral dan sopan santun. Sedangkan komunikasi itu ialah upaya untuk membuat pendapat atau ide menyatakan perasaan agar dipahami oleh orang lain. Nah, lebih lanjut dijelaskan oleh Ana Fitriasari bahwa etika komunikasi adalah norma, nilai, ataupun ukuran tingkah laku dalam interaksi. Nah, kemudian itu ada pendapat kedua dari Abdul Samad Ari. Nah, dia itu mengatakan bahwa etika adalah prinsip untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dan komunikasi adalah hubungan interaksi antar manusia berupa pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi, etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika berkomunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Nah, kemudian pendapat ketiga ada dari Rosihan, adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, komunikasi juga dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian pendapat terakhir menurut Mulyana mengemukakan bahwa komunikasi didefinisikan secara luas sebagai berbagi pengalaman. Kemudian komunikasi adalah upaya untuk membuat pendapat atau ide, menyatakan perasaan agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Nah, unsur-unsur yang ada dalam komunikasi adalah komunikator, pesan, channel atau media, kemudian respon atau feedback. Lalu gini Kak, tentang kalimat. Nah, dari beberapa pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi itu ialah upaya dari siswa dalam menjalin interaksi, menyampaikan pendapat atau ide, maksud dan tujuan dengan guru berdasarkan nilai serta norma yang santun yang ada. Kemudian selanjutnya itu materi mengenai manfaat etika komunikasi yang baik dengan guru. Nah, manfaatnya yang pertama itu menciptakan penilaian atau kesan yang baik dalam komunikasi dari guru sehingga menciptakan respon atau feedback yang dapat bermanfaat. Kemudian manfaat yang kedua itu maksud dan tujuannya akan disampaikan dengan jelas dan tepat, baik melalui komunikasi dengan pesan atau telepon maupun secara tatap muka. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghargai, penuh pengertian, dan juga pengertian antar sesama peserta didik dengan guru. Kemudian yang keempat, ada mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan berkesinambungan antara peserta didik dengan guru. Nah, kemudian yang kelima, ada mencegah peserta didik untuk bertindak dan berperilaku yang melanggar dari aturan nilai dan norma yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir ialah menciptakan unsur yang formal dari suatu komunikasi yang dilakukan dari peserta didik dengan guru. Kemudian itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi etika komunikasi dengan guru. Yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini pastinya yaitu faktor yang dipengaruhi oleh keadaan individu itu sendiri, seperti kognitifnya mengenai pemahaman ajaran agama atau kecerdasan. Kemudian afektif mengenai motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan dirinya. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal atau faktor yang dipengaruhi oleh keadaan yang berasal. Nah, di sini ada tiga, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga,
di mana itu yang termasuk tutur kata, bahasa, dan sikap keluarga. Kemudian yang kedua, pendidikan di lingkungan sekolah seperti tata krama dan tata tertib di sekolah. Kemudian yang terakhir, pendidikan di lingkungan masyarakat, yaitu nilai dan norma yang berlaku. Nah, salah satu aspek yang turut andil dalam memberikan kontribusi dan pengaruh dan terbentuknya sikap dan perilaku peserta didik, khususnya etika komunikasi dan guru, ialah faktor lingkungan itu sendiri. Selanjutnya itu cara membangun etika komunikasi yang baik dengan guru. Nah, di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu melalui tatap muka langsung atau face to face. Nah, adapun yang bisa dilakukan oleh peserta didik yaitu guna membangun etika komunikasi yang baik dengan guru melalui tatap muka langsung, seperti yang pertama menjaga ucapan. Nah, menjaga atau mengontrol ucapan yang dimaksud seperti menggunakan kata-kata yang sopan, bahasa baku atau formal yang digunakan saat berbicara. Kemudian yang kedua itu volume atau intonasi serta kecepatan bicara, selalu untuk tetap tenang dan tetap stabil saat berbicara. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak melontarkan ucapan yang bersifat kotor dan mengandung kebohongan ya, secara sadar maupun tidak sadar, yang akan dilakukan apalagi tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Santun. Nah, bertingkah laku yang baik, sopan dan ramah serta berkomunikasi seperti yang pertama, menyapa dengan sopan dan tidak berlebihan serta tidak dibuat-buat. Kemudian yang kedua, tidak memanggil atau menyebut nama yang ingin berbicara. Menyebut nama saat ingin berbicara harus dilakukan dengan sopan serta tetap memperhatikan volume, nada, dan intonasi dan kecepatan bicara yang tenang dan stabil. Kemudian yang ketiga, mampu mengkondisikan diri berdasarkan tempat dan waktu yang tepat saat ingin berbicara atau saat melakukan komunikasi. Kemudian yang terakhir, berpakaian yang rapi serta bersih serta gunakanlah pakaian yang pantas atau yang sopan saat berbicara. Kemudian selanjutnya, efektif dan efisien. Nah, komunikasi dalam bentuk verbal maupun non-verbal yang dilakukan agar dapat dimengerti dan dipahami oleh kedua pihak. Efektif dan efisien yang dimaksud itu yang pertama, saat berbicara itu harus penuh dengan sopan santun dan tidak melukai perasaan, seperti dengan lemah lembut, jujur, kemudian sesuai fakta, kemudian tempat yang tepat. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan dapat dipahami oleh lawan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan dapat dipahami oleh lawan bicara serta menyesuaikan gaya bahasa di lingkungannya. Ketiga, menggunakan komunikasi nonverbal yang baik seperti sesuai dengan budaya yang berlaku seperti berjabat tangan, menunduk, kemudian hormat. Kemudian yang terakhir, memberikan ekspresi wajah yang sopan dan gerakan tubuh yang ramah serta yang dapat ditampilkan. Berikan ekspresi wajah yang sopan dan gerakan tubuh yang ramah serta yang ditampilkan itu tidak dibuat-buat. Kemudian yang terakhir, saling menghargai. Nah, untuk menjalin adanya saling menghargai, maka salah satu yang harus dilakukan adalah menatap mata lawan bicara dengan lemah lembut dan tidak dibuat-buat ataupun dipaksakan. Nah, hal ini mampu menunjukkan kesan pertama yang baik, karena akan mampu tercipta rasa ketertarikan, pengertian dan perhatian yang mendalam kepada lawan bicara sehingga menciptakan suasana yang saling menghargai saat bicara. Nah, ada yang bisa dilakukan oleh peserta didik guna membangun etika komunikasi yang baik dengan guru melalui pesan singkat atau chatting atau telepon. Yang pertama itu cari waktu yang tepat. Ketika ingin menghubungi guru, menggunakan media komunikasi pesan yang singkat atau telepon adalah di mana hari dan jam yang tepat, yaitu hari di jam kerja sehingga tidak mengganggu jam istirahatnya ataupun jam bersama keluarga, kecuali jika memang dari guru menentukan atau meminta memperbolehkan kita menghubungi di luar jam kerja. Kemudian sopan dan santun melalui pesan singkat atau chatting.
Nah, sopan santun yang dimaksud itu seperti menggunakan kata yang dipilih harus baku, kemudian formal dan mudah dipahami dan mudah dimengerti, sehingga maksud dan tujuan pesannya itu dapat disampaikan menjadi jelas dan efektif. Kemudian yang kedua, selektif, penggunaan huruf besar dan huruf kecil dalam pesan yang dibuat yang dapat menimbulkan ketersinggungan dan juga itu mampu mengurangi makna pesan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, selalu memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan jelas saat akan menghubungi guru sebelum menyampaikan maksud dan tujuan yang akan disampaikan. Kemudian yang terakhir itu ada ketika ingin menyampaikan keperluan atau maksud dan tujuan yang harus jelas sehingga mendapatkan respon atau feedback yang diharapkan. Kemudian menyimak informasi dengan cepat dan tepat pada grup kelas. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir, yaitu berkomentar yang baik dan bijak. Jangan mengomentari pemberitahuan informasi. Setelah tadi materi dari Ibu mengenai etika komunikasi yang baik, nah kira-kira ada tidak pertanyaan dari Nasionality yang ingin dipertanyakan? Saya rasa tidak ada. Jadi tidak ada ya. Nah kalau begitu poin-poin apa saja yang Nasionality bisa ambil dari masyarakat? Apa itu komunikasi, serta faktor-faktornya dan cara berkomunikasi yang baik. Baik, jadi betul sekali ya. Nah, di sini juga Ibu ingin Nasionality mengamati etika seorang siswa. Nah, Ibu ambil contoh itu Ali kelas 10 TKJ 1. Nah, Ali itu siswa di sekolah ini. Nah, dia itu mempunyai etika komunikasi yang sangat baik ketika berbicara dengan guru. Ia selalu sopan dan menunjukkan ekspresi yang menghormati. Setiap kali bertanya, Ali itu berusaha untuk menahan emosi dan bersikap tenang. Nah, menurutmu bagaimana caranya agar kamu juga itu bisa memiliki etika seperti Ali? Mungkin dengan mencoba lebih sabar dan mendengarkan dulu sebelum berbicara. Baik, betul sekali ya. Jadi di sini juga Ibu ada video sebagai contoh dari etika berkomunikasi yang baik. Sebentar ya, Ibu perlihatkan. Baik, Bu. Kamu saat ini nanti cerita. Videonya silakan disimak ya.
Baik, jadi itu tadi ya penayangan video mengenai etika komunikasi atau yang berkenaan dengan topik kita pada kali ini. Nah, kemudian di sini pastinya nanti sudah perhatikan baik bahasa tubuhnya, ekspresi wajah, nada suara. Kemudian di sini ibu meminta kira-kira apa saja yang nanti sudah amati dari video yang tadi sudah ditayangkan. Bahasa tubuhnya santai tapi sopan, nadanya pelan dan tenang, serta tidak terburu-buru. Ekspresinya juga menunjukkan ia mendengarkan dengan sangat baik. Baik, jadi tepat sekali ya. Nah, perbedaan dalam nada suara dan ekspresi bisa menunjukkan penghargaan kita terhadap lawan bicara. Nah, selanjutnya kita akan melakukan role play. Role play itu merupakan metode di mana kita berpura-pura dalam situasi tertentu. Nah, di sini ibu akan menjadi seorang guru dan kamu bisa menjadi lawan bicara ibu, di mana kamu berbicara dengan sopan dalam situasi ini kepada ibu. Bagaimana, sudah siap? Iya Bu, sudah siap. Baik, jadi anggap ibu sebagai gurumu. Misalnya kamu ingin bertanya tentang tugas yang belum kamu mengerti. Nah, kemudian coba mulai bicara dengan yang sopan dan tenang seperti yang kita lihat tadi di video. Saya senarti Bu ingin bertanya kepada Ibu. Coba nadanya dilembutkan lagi. Saya senarti Bu ingin bertanya kepada Ibu mengenai materi yang telah Ibu jelaskan. Baik, bagus sekali ya. Jadi sekarang kamu sudah melakukan role play dengan baik. Nah, coba pikirkan kira-kira apa yang terjadi jika kita berbicara dengan cara yang kurang sopan, seperti terburu-buru atau dengan nada tinggi. Mungkin guru jadi merasa tidak dihargai, serta tidak bisa membuat mereka tidak nyaman. Tepat sekali. Itu adalah salah satu konsekuensi dari cara bicara yang tidak sopan. Nah, dengan memahami ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Nah, baik, sekarang kita coba merangkum poin-poin penting apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah,
apa yang menurutmu bisa kamu terapkan agar lebih baik dalam berkomunikasi dengan guru? Yang pertama itu berbicara dengan nada yang tenang, kemudian yang kedua memperhatikan ekspresi wajah, kemudian mencoba memahami apa yang guru sampaikan sebelum saya berbicara. Baik, jadi itu poin-poin yang sangat baik. Jadi terus berlatih ya, dan ibu yakin kamu pasti bisa memperbaiki cara berkomunikasi kamu. Kemudian terima kasih sudah berani untuk mencoba hal ini. Nah, kemudian sebagai bagian dari latihan kita, ibu sudah menyiapkan LKPD yang bisa kamu isi melalui Google Form. Nah, ini akan membantu ibu melihat sejauh mana perubahanmu dan juga sebagai refleksi agar intinya itu kamu bisa lebih mendalami materi kita hari ini. Nah, di sini ibu kirimkan ya. Baik, Bu. Nah, silakan dibuka. Nah, di situ ada mengenai nama lengkap, nomor absen, jenis kelamin, kemudian kelas, kemudian ada 3 pertanyaan yang bisa diisi. Baik, Bu. Saya akan coba isi LKPD. Semarangnya tadi tujuan. Sudah. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya atas kerjasamanya, tetap semangat, dan jika kami ingin membicarakan hal lain di kemudian hari, Ibu siap mendengarkan. Sebelum meninjau kembali poin-poin kegiatan yang telah kita bahas atau yang telah kita lakukan, sebelum mulai, adakah yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak ada. Baik, jadi coba kita mulai dengan sedikit merenungkan kembali ya. Jadi sepanjang sesi konseling ini kita sudah berdiskusi tentang beberapa hal. Nah, seperti cara etika komunikasi yang baik dengan guru, faktor-faktornya, kemudian apa sih dari definisi etika itu sendiri. Kemudian menurut kamu apa saja yang telah kamu pelajari atau kamu dapatkan dari sesi konseling ini? Banyak hal yang saya pelajari. Saya merasa lebih paham dengan masalah saya hadapi, dan sekarang saya punya gambaran untuk memperbaiki perilaku tersebut.
Baik, jadi luar biasa ya. Itu sudah satu langkah yang besar ke depan. Nah, sekarang saya ingin eh, Nah, sekarang Ibu ingin merangkum kembali poin-poin utama dari kegiatan konseling kita. Nah, ini sebagai refleksi agar kamu semakin memahami proses yang yang sudah kamu jalani. Nah, coba apa saja poin-poin yang menurut kamu itu penting? Baik Bu, yang pertama itu saya belajar tentang cara mengendalikan diri lebih baik, termasuk menghargai dan beretika ketika berbicara dengan guru. Dan kemudian saya juga belajar bagaimana cara berkomunikasi tetapi menggunakan etika yang baik. Baik, jadi itu benar sekali ya, dan apa yang kamu sampaikan tadi itu sangat bagus. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Iya Bu, saya juga sadar betapa pentingnya dukungan keluarga Bu. Walaupun kondisi keluarga saya sekarang kurang baik, saya jadi lebih memahami bahwa ada hal yang tidak bisa saya ubah dan itu membuat saya harus lebih kuat lagi. Betul sekali. Itu sikap yang sangat positif. Ibu juga sangat bangga dengan kesadaran yang kamu tunjukkan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kamu untuk mengisi lembar evaluasi yang akan membantu kita menilai bagaimana konseling ini memberikan dampak bagimu. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Ibu buatkan, nah silahkan langsung diisi ya sebagai bahan evaluasi kita. Baik, jadi terima kasih ya karena sudah mengisi dengan teliti. Jadi hasil evaluasi ini juga akan membantu Ibu untuk menyiapkan rencana tindak lanjut yang tepat untukmu. Apa rencana tindak selanjutnya Bu? Baik, bagus sekali ya karena kamu bertanya. Di sini Ibu sudah siapkan rencana tindak lanjut yang sederhana. Nah, ini adalah selembar kertas yang berisi kegiatan daftar kegiatan harian yang sesuai dengan topik kita. Nah, jadi setiap hari kamu akan mencatat kegiatan yang sudah dilakukan, baik itu untuk diri kamu sendiri ataupun hal positif lainnya. Jadi di bawah ya. Jadi kamu bisa mulai dari hal-hal yang sederhana yang telah kita sepakati, seperti mengatur etika ketika berkomunikasi dengan guru. Nah, bagaimana menurutmu? Ada yang ingin kamu tambahkan? Saya rasa tidak ada Bu, ini sudah sangat cukup. Saya akan coba lakukan. Baik, bagus sekali ya. Selain itu, kita akan mengadakan pertemuan kedua untuk memantau perkembangan kamu dalam beberapa minggu ke depan. Nah, di pertemuan itu kita akan mengevaluasi bagaimana kamu melakukan kegiatan ini. Apakah kamu setuju? Iya Bu, setuju. Saya akan berusaha konsisten. Baik, Ibu juga yakin kamu bisa. Nah, proses konseling kita mendekati akhir. Nah, Ibu ingin menjelaskan bahwa meskipun sesi terakhir dalam rangkaian ini, kamu masih bisa datang kapanpun kamu membutuhkan bantuan. Nah, konseling akan selalu terbuka untuk masing-masing. Terima kasih Bu, saya merasa sangat terbantu. Baik, jadi sama-sama ya. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin sedikit memberikan penguatan. Nah, karena
kamu telah menunjukkan usaha yang baik selama ini, dan itu menjadi sebuah pencapaian. Kita tidak mencari hasil yang instan, tapi langkah kecilmu setiap hari akan membawamu ke perubahan yang besar. Terima kasih ya Bu atas dukungannya. Saya akan berusaha menjalankannya. Baik, jadi Ibu sangat percaya ya kepada Nasunarti. Nah, sebagai penutup, Ibu juga punya pesan dan harapan. Semoga apa yang telah kamu pelajari di sini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu berharap kamu semakin kuat, semakin percaya diri, dan terus berkembang menjadi versi terbaik dirimu. Ya Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Baik, sama-sama ya. Terima kasih juga sudah menjalani sesi konseling ini dengan baik. Mari kita tutup sesi konseling ini dengan berdoa. Sudah selesai. Baik, terima kasih ya. Jadi silakan nanti kembali ke kelasnya untuk belajar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Salam, siapa masuk? Duduk. Baik, apa kabar? Yang sudah lama. Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan mengevaluasi langkah-langkah yang sudah kamu lakukan. Nah, sejak pertemuan terakhir kita untuk meningkatkan kesadaran diri, terutama hal komunikasi dengan guru, bagaimana? Apakah menurutmu langkah-langkah yang sudah kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan? Lumayan sih Bu, saya merasa ada beberapa perubahan kecil, tapi mungkin masih belum sepenuhnya. Bagus. Nah, setidaknya kamu sudah mulai melihat perubahan. Nah, itu adalah awal yang baik. Nah, coba ceritakan lebih lanjut. Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk meningkatkan perilakumu ini, terutama dalam menjaga etika komunikasi dengan guru. Jadi pertama saya mencoba untuk lebih menahan diri saat ingin menanggapi guru dengan cepat, terutama ketika perasaan saya lagi tidak enak atau merasa terganggu. Saya juga mulai lebih mendengarkan dan menahan komentar yang tidak perlu. Baik, jadi langkah yang sangat bagus. Jadi kamu sudah mulai berusaha mengendalikan respon dan menahan diri. Lalu bagaimana kamu merasa atau bagaimana perasaan kamu setelah melakukan hal-hal itu? Agak sulit sih Bu, terkadang saya merasa terburu-buru untuk menjawab, tetapi saya ingatkan diri saya sendiri untuk tetap tenang. Rasanya seperti butuh lebih banyak latihan Bu. Baik, jadi itu wajar ya, untuk meningkatkan self-awareness memang membutuhkan proses, apalagi untuk hal yang memang sudah menjadi kebiasaan. Dan selain itu, apalagi yang sudah kamu lakukan sebagai usaha untuk meningkatkan kesadaran diri? Saya juga mulai berbicara lebih sopan, mencoba menjaga nada suara dan pilihan kata ketika berbicara dengan guru. Saya ingatkan diri sendiri bahwa itu penting supaya tidak terkesan kasar atau tidak menghargai. Bagus sekali. Ini menunjukkan kamu sudah menyadari dampak dari cara bicara terhadap orang lain. Nah, sekarang mari kita mengevaluasi langkah-langkah ini. Menurut kamu, apa yang sudah sesuai atau masih ada hal yang perlu ditingkatkan? Saya rasa mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan Bu. Kadang saya lupa, apalagi kalau suasananya lebih tegang atau saya merasa kesal. Baik, jadi memang kondisi emosi itu bisa menjadi tantangan. Nah, apa yang ingin kamu capai lagi setelah melakukan langkah-langkah ini? Apakah ada target tertentu yang ingin kamu raih? Saya ingin bisa lebih konsisten Bu. Jadi bukan hanya sesekali, tetapi selalu ingat untuk berbicara dengan sopan, terutama ketika suasananya lagi tidak terkontrol.
Baik, jadi itu tujuan yang sangat baik ya. Kalau kamu bisa konsisten, maka perubahan ini akan menjadi kebiasaan positif yang bisa kamu bawa dalam berbagai situasi. Nah, sekarang Ibu ingin memeriksa lembar kerja yang telah Ibu berikan kepada kamu pekan lalu yang sudah kamu isi untuk melihat apa yang sudah kamu lakukan. Boleh Ibu lihat? Baik, terima kasih ya. Nah, dari LKPD ini terlihat bahwa kamu sudah mulai membuat catatan setiap kali kamu berhasil atau kesulitan dalam menjaga komunikasi yang baik dengan guru. Apakah menurutmu catatan ini membantu? Saya rasa Bu, dengan mencatat saya jadi lebih sadar apa yang saya lakukan dan bisa ingat hal-hal yang perlu saya perbaiki lagi. Bagus sekali. Mencatat adalah cara efektif untuk memantau perkembangan diri. Nah, kita akan membuat komitmen bersama untuk menjaga langkah-langkah ini agar bisa lebih lanjut. Menurutmu, siapa saja yang bisa membantu kamu dalam proses ini? Mungkin teman dekat saya Bu. Kalau saya melakukan kesalahan, mereka bisa mengingatkan. Orang tua di rumah juga kadang-kadang mengingatkan saya untuk berperilaku sopan. Baik, pilihan yang tepat ya, meminta bantuan terhadap teman atau orang dewasa yang dekat dengan kita bisa memberikan penguatan atau menjadi pengingat dan dukungan. Jadi kita sepakat ya untuk terus melakukan langkah-langkah ini dengan bantuan dari orang-orang sekitar ya. Iya Bu, saya akan coba untuk lebih konsisten lagi. Baik, jadi itu sikap yang sangat baik. Jadi Ibu sangat senang melihat usaha dan keinginan kamu untuk berubah. Dan sebelum kita tutup, Ibu ingin memberikan penguatan setiap usaha kecil itu yang kita lakukan adalah kemajuan. Yang penting adalah terus melangkah meskipun perlahan. Berikan waktu untuk diri kamu sendiri. Baik Bu, terima kasih Bu, saya merasa lebih termotivasi. Baik, jadi sama-sama ya. Kemudian kamu juga perlu ingat, setiap perubahan itu membutuhkan waktu. Dan kamu sudah berada di jalur yang benar. Semoga dengan bantuan dari teman-teman dan keluarga, kamu semakin percaya diri untuk meningkatkan kesadaran diri. Iya, Bu. Amin Bu, terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan. Baik, jadi di sini Ibu hanya memandu ya, usaha itu tetap dari diri kamu sendiri. Sebagai penutup dari pertemuan kita kali ini, Ibu ingin kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, silahkan kembali ke kelasnya untuk belajar. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.